Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Menjelang akhir Februari ini, kelas 21 hari kembali dibuka. Untuk kelas 21 hari ini akan berbeda dibandingkan yang 2 bulan kemarin, karena kita per 3 bulan sekali biasanya memberikan update atau tambahan pengetahuan. Jadi dasar teori napas ritme adalah pada frekuensi. Frekuensi satuannya Hertz, dan frekuensi dapat dihasilkan dari pertama, dari aktivitas atau siklus yang berulang dalam 1 detik. Kemudian dari auditory atau dari audio. Nah, dari audio. Jadi kalau kita mendengar sebuah musik atau nada atau apa saja, itu akan menghasilkan frekuensi dan ditangkap oleh telinga kita, lalu akan menciptakan atau menghasilkan sensasi atau rasa tertentu di badan. Itu lewat bunyi-bunyian, ya kan? Bisa juga lewat cahaya. Jadi kalau di depan kita ada lampu yang dikedip-kedipkan, gitu kan? Di depan mata kita ada lampu yang dikedip-kedipkan dalam interval tertentu misalnya, maka lampu itu juga akan menghasilkan frekuensi yang kemudian ditangkap oleh panca indera kita, yakni mata, untuk diterjemahkan menjadi sesuatu. Nah, singkatnya, untuk kelas 21 hari edisi bulan Maret mendatang ini, kita akan mengkombinasikan antara ritme dan audio, ritme dan bunyi. Ya, jadi back soundnya kita pilihkan yang sangat tertentu, yang sudah kita uji, yang memang memiliki efek penyembuhan yang jauh lebih baik dibandingkan yang tanpa audio. Nah, itulah kenapa kalau misalnya Anda melihat pada channel YouTube saya itu ada napas ritme yang tanpa audio, hanya ritme saja, ritme murni, dan ada yang dengan menggunakan back sound tertentu. Oke, jadi sekali lagi, untuk kelas 21 hari menggunakan back sound tertentu. Dan khusus untuk yang grup 3 olah rasa, kita akan tambahkan olah rasa yang berikutnya. Jadi kenapa kita latih non-stop satu jenis rasa? Karena tujuannya adalah membentuk neuroplasticity atau membentuk kebiasaan baru pada diri kita. Nah, dengan cara pembentukan rasa ini, harapannya adalah rasa itu menjadi terbiasa kita lakukan, jadi terbiasa, dan kita kenal rasanya begitu. Karena begini, ada banyak rasa yang barangkali masih kekunci oleh karena lingkungan, kemudian oleh karena perjalanan hidup yang sedemikian rupa, misalnya rasa memaafkan atau forgiveness, ya kan? Kita jadi sulit karena mungkin selama ini kita tidak pernah peduli dengan badan kita, gitu kan? Kita merasa bahwa gue nggak punya salah nih sama badan ini, kan gitu. Padahal selama ini mungkin kita sudah dalam tanda kutip menelantarkan, tidak peduli, makan jorok, tidur tidak cukup, hak-hak tubuh untuk mengalami kesembuhan atau hak-hak tubuh untuk melakukan perbaikan banyak kita abaikan. Sehingga ketika kita harus membangun sebuah rasa, misalnya forgiveness atau memaafkan, berbenturan dengan dirinya. Ngapain gue harus minta maaf sama badan sendiri, gitu kan? Ini kan badan gua, ngapain gue harus minta maaf? Nah, yang gini biasanya kekunci tuh. Yang gini biasanya kekunci. Dan nanti agak sulit. Kenapa? Karena ya mungkin menganggapnya bahwa tubuhnya itu seperti kendaraan yang bebas dipakai, gitu kan, tanpa harus peduli untuk dirawat. Nah, maka dulu saya pernah bilang, ketika tubuh kita sudah berbisik, harus peka. Jangan tunggu nanti tubuh kita teriak. Kalau kita menunggu tubuh kita teriak, ya udah, berarti urusannya adalah kita serahkan pada ahlinya. Siapa? Bisa saja rumah sakit, dokter, gitu kan, suster, ya, untuk dirawat. Ya, karena kita tidak mengerti bagaimana cara untuk merawat. Ya sama kalau kita nggak ngerti gimana cara untuk merawat mobil, ya serahkan pada bengkel. Nanti bengkel yang beresin. Tapi konsekuensinya adalah akan terus berulang begitu. Iya kalau cost-nya rendah. Tapi kalau udah masuk bengkel biasanya cost-nya tinggi. Apalagi kita masa bodoh dengan mobilnya. Kita hajar saja kalau ada lubang, ya kan? Kena hujan panas tidak pernah dicuci lagi, tidak peduli dengan olinya, ganti oli kapan sesuai dengan periodiknya, misalnya begitu. Bensin juga sering habis, sering didorong mogok dan sebagainya.
kondisi mesin kotor, berdebu, atau mungkin sudah berkerak, kita tidak peduli sama gitu-gitu kan. Ya udah, Anda serahkan saja pada bengkel, nanti bengkel akan melakukan turun mesin. Nah sama juga, jika kita tidak mau peduli terhadap kesehatan kita, tidak mau belajar aspek-aspek yang menyebabkan peningkatan kesehatan, maka ya kita tinggal tunggu waktu untuk diserahkan pada ahlinya, yakni rumah sakit, ya kan? Jika tidak, ya udah kita harus belajar. Karena cara sehat itu kan banyak, olah napas ini hanya salah satunya. Maka di banyak video saya jelaskan, ada sehat dari berdasarkan pola pikir, pola penyikapan hati, pola aktivitas fisik, pola makan, pola tidur, termasuk juga pola napas. Jadi napas itu hanya salah satu aspek saja dari kesehatan. Tetapi Anda harus menguasai dari 6 tadi, itu salah satunya. Kuasai betul. Karena masing-masing ini saling mendukung satu sama lain. Kuasai betul. Nah maka sebagai orang yang berkecimpung di dalam dunia pernapasan selama puluhan tahun, bicaranya ya tentu saja keajaiban-keajaiban ilmu pernapasan. Saya sangat jarang sekali membicarakan mengenai keajaiban diet misalnya. Itu sudah dihandle oleh para ahli di luar sana. Ada ketofastosis, ketogenic plus fasting yang di-founder oleh Mas Tio Prasetyo. Kemudian ada juga ketogenik Indonesia. Ada juga mungkin food combining, ya kan? Ada juga mungkin diet carnivore. Silakan saja Anda belajar pada founder-founder itu. Tapi kalau untuk mengetahui keajaiban olah napas, Anda cuma bisa dapatkan di OMG, karena kita yang paling komprehensif membahas mengenai keajaiban olah napas, bukan keajaiban pola makan, juga bukan keajaiban puasa. Itu Anda bisa belajar sama ahlinya. Nah maka misalnya pada case penurunan gula darah atau normalisasi DM, diabetes mellitus, kami punya metode yang tanpa menggunakan puasa dan perubahan pola makan. Jadi artinya Anda makannya biasa saja, tidak ada penambahan menu, standar wajar seperti halnya sehari-hari kita makan. Tapi tambahkan intervensi olah napas khusus untuk normalisasi diabetes mellitus. Ini kelasnya sudah dilakukan selama bertahun-tahun dan dengan hasil yang proven. Baru di situ kita bisa bilang bahwa olah napas ini ajaib, iya kan? Karena di dalam sains, ketika seseorang itu dikatakan misalnya mengalami kesembuhan, kita perlu tanya berapa banyak intervensi yang di dalamnya, yang ada di dalamnya, berapa banyak intervensi yang dilakukan oleh orang itu di dalamnya. Contoh begini, jika misalnya seseorang sembuh dari diabetes dengan menggunakan pendekatan puasa plus pola makan plus olah nafas, ada 3 berarti variabelnya ya, puasa, pola makan, olah nafas, ada 3. Kemudian katakanlah dia sembuh, maka pertanyaannya adalah yang mana yang paling dominan menyembuhkan diabetes dia? Yang mana yang paling dominan? Ya kan? Apakah pola makannya, apakah puasanya, apakah olah nafasnya? Itu disebut dengan variabel. Kemudian kita evaluasi, jika salah satu variabel dihilangkan, apakah kesembuhannya tetap terjadi atau tidak terjadi? Seperti itu, misalnya dari 3 variabel tadi, puasa, pola makan, dan olah napas. Hilangkan dulu misalnya pola makannya. Nah, jadi Anda rajin puasa saja, ya kan? Rajin puasa sama latihan napas misalnya gitu. Terus sembuh juga kan? Orang rajin puasa kan gula darahnya pasti turun, ya kan? Nah, dia sembuh. Nah, ketika dia sembuh berarti pola makan tidak memiliki dampak yang begitu signifikan terhadap diabetesnya, ya kan, terhadap perubahan diabetesnya. Lalu kemudian variabelnya dikurangi lagi 1. Misalnya nggak usah olah napas deh, hanya puasa saja, rajin puasa. Misalnya puasa Daud, ya kan, atau Senin Kamis, atau puasa setiap hari pakai intermittent fasting yang ala medis, yang dari jam 8 malam sampai jam 12 siang, sekitar 16 jam ya, kurang lebih 16 sampai 18 jam. Rajin saja lakukan itu. Ternyata gula Anda normal juga. Ya, diabetes sembuh misalnya. Berarti olah napas dan pola makan ini tidak bisa dieliminasi. Ya, olah napas dan pola makan bisa dieliminasi. Artinya cukup dengan puasa saja, hanya 1 variabel, Anda bisa melakukan perbaikan diabetes mellitus. Ya, jadi variabel-variabel ini penting untuk mengetahui. Nah, demikian juga ketika misalnya variabel puasa dan variabel pola makannya dihilangkan, artinya Anda tidak menjalani puasa dan Anda tidak sedang menjalani pola makan tertentu, hanya olah napas saja.
Lalu kemudian secara berkala HbA1c Anda kembali normal. Katakanlah saya 3 bulan gitu kan. Turun normal dengan makan biasa. Maka variabel yang menentukan dalam proses ini adalah olah napasnya. Nah, itu cara kita memahaminya begitu. Jadi variabel-variabel ini penting karena ini nanti akan menentukan apakah perlu sebuah intervensi ini dimasukkan ke dalam paket atau tidak. Ya kan? Jika misalnya judulnya adalah keajaiban olah napas, Miracle of Breath, judulnya begitu, maka Anda harus berani mengeliminasi pola makan dan puasa. Jadi hanya menjalani olah napasnya saja, bisa tidak gula darah selalu turun, HbA1c terkoreksi sehingga Anda menjadi normal dalam waktu let's say 3-6 bulan dengan makan biasa. Jadi lontong sayur Anda makan, ya kan, nasi kuning Anda makan, atau mungkin sate padang Anda makan, kan begitu, sate Madura Anda makan, bumbunya Anda makan, Anda juga makan buah dan sebagainya. Selama makannya wajar, tidak dirubah, tidak nambah porsi, pokoknya wajar aja. Satu-satunya intervensi yang Anda tambahkan adalah olah napas saja. Maka ketika itu dilakukan dan benar terjadi koreksi pada HbA1c, ya, terjadi koreksi pada HbA1c hingga kemudian menghasilkan diabetes yang menjadi normal adanya, artinya olah napas itu satu-satunya variabel dan proven untuk menormalkan diabetes. Ini disebut dengan ajaib. Ya kan? Ajaib adalah ketika Anda makannya bebas, wajar, normal, kemudian Anda rajin olah napas, tentu dengan teknik-teknik tertentu ya, HbA1c Anda terkoreksi, normal, makin normal, ginjal Anda makin baik. Nah, itu disebut dengan ajaib. Nah, salah satu keajaiban ini nanti kita akan ajarkan pada kelas 21 hari, dan termasuk kelas-kelas yang kita buka di bulan Maret. Kita ada kelas kepekaan, ada kelas meditasi gelombang alfa, kita juga ada kelas khusus lansia sehat. Bagaimana lansia kita ajarkan untuk pulih dengan pengalaman lebih dari 10 tahun melatih lansia purnawirawan dari usia di atas 70 tahun sekarang menjadi di atas 80 tahun, dari usia 70 tahunan ya. Sekarang sudah rata-rata di atas 80 tahun. Jadi lumayan nih, 10 tahun pengalaman gitu kan. Ya kita bisa saja mengajar lansia, tapi kita harus tunggu dulu. Jika ingin sama dengan pengalaman OMG, kita harus tunggu sampai 10 tahun baru kita kelihatan apakah kelompok latihannya bubar atau orang-orangnya masih hidup atau tidak, kan begitu. Oke, jadi kelas 21 hari yang akan datang ini akan ada tambahan audio khusus yang sudah kita rancang, yang rasanya akan enak sekali, akan dijamin enak sekali. Tapi Anda latihan harus pakai headset. Pastikan Anda mendaftar, karena biaya kelas 21 hari ini adalah donasi bebas saja. Donasi bebas semampunya yang tidak memberatkan, silakan saja. Dan karena menjelang bulan Ramadan, maka kelas 21 hari ini akan selesai sebelum puasa. Nah, akan kita desain untuk selesai sebelum puasa. Seperti itu. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di kelas 21 hari bersama Mas Gunggung di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.